Gengs, annyeong, welcome in Rahel back again. Oke guys, sekarang kita akan reaction 13 tahun JKT48. Kisah tumbuhnya para idola. Mata Najwa. Let's go guys. Ini adalah requestan dari Jimmy Reza ya. Jimmy Reza dan ada lagi guys. Nanti saya tampilkan di sini. Salah. Di sini. Thank you yang udah donate, udah request, dan sekarang waktunya kita reaction. Let's go. Sebelum itu guys, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe support channel ini. Kita OTW 14.000 subscriber. Let's go. Without any further ado, let's play it. Narasi X Aqua. Oh, ada sponsornya guys. Oh, lari-lari guys, lari-lari. Oh, wadidaw. Ini di belakang panggung guys. Di belakang panggung boy. Kenapa? Kenapa nangis? What happened? Itu kenapa? Waduh, slow motion yang berbahaya. Yang ada di stage macam aku. Tapi kan padahal sebetulnya kita grup yang benar-benar apa ya, di cantik dalamnya kali. itu susah gitu. Kita untuk bisa di atas stage itu prosesnya nggak segampang itu. Hari ini kira-kira jam berapa ya? Ntar malam. Kasihan ngantuk guys. 12. Pioni dan Lewat ya. Penny. Jangan lewat. Bahwa kita itu cuma bisa menghibur, kita nggak bisa apa-apa gitu selain terlihat seperti penghibur gitu. Karena member JKT48 itu sekarang mulai akhir-akhir itu mulai sering dapat. Ini tergantung dari cara pikir ya. Penghibur itu kan ada positifnya, maksudnya menghibur orang. Kecuali kalau orang negatif ya, pikirannya penghibur itu ke negatif artinya. Kalian ngerti maksud saya penghibur yang mana ya? Gitu loh. Karena entertain itu kan untuk menghibur. Sama kayak konten ini entertain, untuk menghibur aja, have fun aja gitu. Tergantung otak orangnya ya. Sama yang bilang sih. Cara menyampaikannya itu seperti apa. Kita tugasnya berpikir positif nggak sih guys? Komen-komen yang tidak mengenakan seperti itu, kayak dikatain ya wanita-wanita penghibur gitu. Wanita penghibur. Kalau dibilang kayak gitu ya udah ke negatif ya guys ya, kalau perkataannya kayak gitu. Tapi komen-komen kayak gitu tidak pantas untuk mendapatkan atensi perhatian ya. Jangan digubris, mending di skip gitu loh. Benar-benar tidak bukan pantas. Itu tujuan kita, itu stigma negatif yang mungkin salah paham ya, salah persepsi, salah pahaman di mana mereka tidak pernah mungkin datang secara langsung, tidak pernah melihat secara langsung apa yang kami lakukan di sini. Saya juga belum pernah lihat secara langsung. Wow, di editnya, wadidaw, di matanya, mata Najwa. Merinding guys. Seperti pokok yang meletup-letup. Have fun. Seperti I love popcorn it. yang meletup-letup. JKT48 adalah sebuah rancangan kemeriahan yang tak pernah gagal. Yes. Dengan berbanyak personel, lagu yang mengangkat, dansa yang bersemangat, dan taburan. Ini waktu ini Wonderland ya. Mereka adalah gebiar yang belum pernah Belantika ini punya. JKT48 adalah sister group luar negeri pertama dari idol grup kenamaan asal Jepang, AKB48. Ini produk kultural yang diboyong dari Jepang, diadaptasi ke Indonesia, dan ternyata diterima sebagai fenomena. Bukan hanya tren selewat, penggemar mereka terus beregenerasi. Cirinya tetap sama, loyal dan royal. Mata Najwa menyambangi dan meliput perayaan 13 tahun JKT48. Kami ingin melihat lebih dekat bagaimana relasi antara idola dan penggemar dalam bentuk yang khas dan kadang-kadang dipandang eksesif. Dimulai dengan berbincang bersama ex-member yang dianggap sebagai ikon, Melody dan Shine. Senior. JKT48 jadi rumah yang membetahkan keduanya. Karena kini pun mereka menjabat sebagai General Manager dan Wakil General Manager Teater JKT48. Sekarang kalian berdua sudah malu.
Kalau membandingkan apa yang dulu Melody alami gitu, generasi pertama sampai dengan sekarang, melihat perkembangan JKT48 membernya seperti apa? Kalau misalnya aku ngeliat JKT48 sendiri itu pasti sekarang seneng ya, karena sosmed lebih luas, kita udah terkenal gitu ya, orang-orang udah tahu gitu. Cuman yang jadi beda tuh kayak mungkin anak zaman sekarang sama dulu tuh menurut aku ya, apa sih, kalau dulu tuh kita bener-bener di pushnya tuh push banget. Karena kan dulu aku harus mengenalkan JKT48 gitu. Kalau sekarang kan orang mungkin udah tahu. Jadi kalau dulu aku sampai udah ada namanya. Waktu CFD aku ngasih brosur kayak gitu loh, sampai ke lapangan gitu. Jalan deh ke teater dulu JKT48 beda sih. di FX gitu, sampai kasih apa ini kan kita rame-rame gitu ya. Terus proses kita idol group JKT48 perkenalkan dari sister group AKB48 nanti datang ya. Kita tuh promosi terus gitu loh. Kalau sekarang kan udah enak ya, alhamdulillah gitu. Berjanji jadi manis, jadi saksi. Tuh guys, BTW Damage latihan 2011 JKT itu wow juga guys, di Indonesia. Ketika itu apa yang natural face-nya, outfit kerennya, ya kan? Peluangnya dilihat seperti apa? Bahwa konsep di Jepang AKB48 bisa dibawa ke Indonesia menjadi JKT48. Apa yang ketika itu dilihat seperti apa peluangnya? Yeah, 2011. At that time, AKB48 is very popular in Japan. So we decided bring this AKB48 concept to Indonesia. Yeah, and we want to start like idol culture. Yeah, in Indonesia. Culture di Indonesia. You know, the objective at that time. Seberapa banyak penyesuaian yang harus dilakukan dengan kultur Indonesia dari apa yang praktis yang selama ini ada di Jepang? Kita beraktivitas di Indonesia, membernya semua orang Indonesia, pasti ada general manager JKT. Culture. Terus ada berapa general manager? Di situ kita harus menyesuaikan. Misalkan penyesuaian dalam banyak kostum, ya, beberapa kostum di AKB48 ada beberapa yang mungkin untuk Indonesia terlalu terbuka, jadi kita harus menyesuaikan. Lagu yang sama kita bawakan di Indonesia, kostumnya tidak sama dengan AKB48 di Jepang. Kemudian lirik-lirik yang mungkin di Jepang dianggap tidak menabrak apapun, tapi mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak sesuai dengan budaya Indonesia, jadi harus kita sesuaikan dia seperti itu. Kostumnya itu loh. Kalau dulu tuh persepsi orang di awal-awal terhadap JKT apa yang menurut Melody dan Chan gitu bisa nambahin yang berbeda dengan yang sekarang? Kalau dulu masih kayak ini kok rame-rame kayak mau tawuran gitu loh, jadi kayak kita kan mau menghibur gitu, kita kan kayak kita mau nyanyi, kita mau nari, kita kan mungkin karena idol group tuh konsepnya belum orang Indonesia belum paham, soalnya kan girl band sebenarnya sama aja gitu, cuman beda konsep aja gitu. Gimana Chan? Mungkin kalau yang nggak tahu JKT48 yang bikin mereka jadi salah persepsi adalah bahwa kita tuh cewek-cewek yang mungkin cuman kelihatan nari aja. Oh, teater yang tadi itu general manager JKT48, yang ini general manager teater JKT48 sama wakil general manager teater JKT48. Like that, stage, right? Cuman nyanyi aja gitu. Oh, ini lagunya dari AKB ya, oh plagiat, seperti itu. Tapi kan padahal sebetulnya kita grup yang bener-bener apa ya, di dalamnya itu susah gitu. Kita untuk bisa di atas stage itu prosesnya nggak segampang itu gitu. Cuman orang-orang mungkin dulu ngeliatnya cuman cewek-cewek cantik yang ada di stage aja. Visualnya tidak terbantahkan sih, tapi suaranya juga setelah didengar-dengar yang kalian kirim-kirim itu, kita itu cuma mereka bisa nyanyi, Cok. Kita nggak bisa apa-apa gitu selain terlihat seperti penghibur gitu, karena member JKT48 itu sekarang mulai sering dapat komen-komen yang tidak mengenakan seperti itu, kayak dikatain ya wanita-wanita penghibur gitu. Ya memang kita bekerja di industri hiburan. Memang tugas kita untuk membuat orang lain senang, dan kita senang dengan hal itu, soalnya aku pribadi sangat
hatiku bisa merasa hangat kalau misalnya aku dapat DM atau dapat mention gitu, orang-orang tuh ada yang bisa Rajin lah hidup kalian dengan kami, DM. ada yang jadi semangat untuk menjalani hidupnya kan dengar lagu-lagu kami. Itu menurut aku memang tugasnya idol tuh seperti itu gitu. Memang kita tugas. Sejarahnya why saya suka melihat konten kayak K-pop, kayak yang ini juga kan JKT, itu sejarahnya yang dimulai dari Blackpink itu sebenarnya saya nggak suka guys, tapi kayak gitu tadi yang Freya katakan tadi guys, kayak dapat semangat entah bagaimana ya, saya tidak tahu, saya tidak membuat-buat, tapi kayak random aja gitu dapat semangat dari waktu itu yang saya dapat dari Blackpink, dapat powernya dari Blackpink untuk terus gas jalani gitu, dapatnya di situ guys, dan saya relate lah ya sama kata-kata Freya ini. Bahagia, membuat orang lebih yakin bahwa itu di nggak masa bohong, kedepannya pasti dia menemukan sesuatu yang indah untuk entah powernya dari mana bisa tapi melanjutkan hidupnya. True. Damage latihan kayak gini. Stigma negatifnya ada, misalkan ini anak-anak perempuan menyanyi dengan baju-baju yang terbuka, benar-benar bukan itu tujuan kita, itu stigma negatif bukan yang itu. Mungkin salah paham ya, salah persepsi. Di mana mereka tidak pernah mungkin datang secara langsung, tidak pernah melihat secara langsung apa yang kami lakukan di sini. Jadi apa yang dilakukan? Format idol group membuat JKT48 punya sistem rotasi member yang terstruktur. Beberapa member telah lulus atau meninggalkan grup, lalu anggota baru silih berganti datang menggantikan. Tahapan dari bergabung sampai lulus di JKT48 menjadi jahitan perjalanan yang dinikmati para fans. Masing-masing ditempa menjadi artis multitalenta. Proses melihat mereka tumbuh adalah esensi yang dicanangkan JKT48. Pelawak. Ikut dong. Asik nih. Footworknya juga amazing BTW. Banget sampai mikir bisa nggak ya aku masih bisa menjalankan sekolah yang emang sekolah umum sama JKT48. Awal-awal tuh susah banget sampai aku pengen nyerah dan aku pengen homeschooling. Karena kayak menurut aku susahnya adalah membagi waktu sekolah aku sama JKT sih, karena ya sih susah banget sih menurut aku kayak sampai apa ya, ada waktunya aku kayak nangis, kayak bener-bener emang aku capek gitu loh, karena sebenarnya kadang-kadang juga sampai sekarang aku masih agak teledor atau kadang suka stres sendiri sih gara-gara masih umurnya sih bebannya udah agak berat gitu, ya bangun lagi, tapi itu yang harus dinikmati. Aku bisa menghadapi itu semua sih. Suatu saat kamu akan menikmatinya. Pas baru prosesnya memang tidak mudah BTW. Sibuk banget, jadi kayak sekolah itu agak keteteran. Jadi aku pagi itu pas itu aku baru masuk, jadi aku masih sekolah yang di Palembang. Aku masih online tapi cantik masih full day. Jadi kayak dari jam 7 sampai jam 3 sore. Aku sekolah tapi aku sendirian online dan teman-teman aku di kelas. Jadi kayak gurunya nggak bisa fokus ke aku juga at the same time, tapi aku juga pusing aturinnya gimana. Makanya aku pilih homeschool di sini. Gaya-gaya cewek Korea gitu ya. Cantik sekali, guys. Saya tidak bisa berhenti mengatakan itu. Seberapa karena padat sih jadwalnya? Ember. Maksudnya seberapa susah main dulu dan sekarang? Kalau dulu pas berapa susah? Sama sih ya, dulu sama sekarang. Sama ya? Kita susah main sih, Kak. Kadang-kadang tuh jatuh kalau misalnya ada teman-teman kita bisa tapi kitanya yang nggak bisa, karena kita kan bayangkan kegiatannya tuh di weekend kan, sementara mereka di weekend justru mereka waktunya libur, jadi susah banget emang dapat jadwal buat sama keluarga, sama temen tuh susah banget. Pernah burn out nggak? Burnout pernah lah ya. pasti. Juga remaja. Biasanya kalau burnout terus ngapain? Refreshingnya tuh kayak ngapain sih kalau lagi aduh capek banget nih? Pertanyaannya memang wow ya. Yes. Aku banyak banget yang aku lakuin sih, Kak. Misalnya aku nonton film. Mewakili sekali. Atau biasa aku nonton kartun atau enggak film-film yang emang film Indonesia yang pengen aku lihat gitu. Karena kan kita berdua juga lagi mau
mau melangkah ke dunia perfilman, jadi aku belajar banyak juga di film-film Indonesia. Terus aku suka dengerin musik. Iya, Cigre di biasanya dengerin Ancika musik juga itu ada yang kan? bikin moodnya naik gitu supaya melupakan hal-hal yang galaunya lagi. Terus yang paling bikin galau apa sih? Yang paling bikin galau ya? Biasanya Capek emang burnout pasti itu mungkin sama karena lagi banyak jadwal aja gitu ya. Jadinya kayak aduh ya kok sibuk ini nabrak nih, and kayak maksudnya penuh haters sekali of gitu. Kok aku course. nggak dikasih nafas gitu. Karena emang aku lagi kuliah juga kan. Tapi aku juga suka salah satu cara aku ngatasin burnout justru malah perform sih. Karena rilis ya? Iya, rilis. Ciuman, ayo terbanglah dari dalam hati ini. Uhuy. Lepas bibir dengan tangan kanan. Belajar dari apa yang terjadi walaupun berbeda, tapi kan AKB48 sudah lebih lama karena memang awalnya dari sana. Belajar dari mungkin hal-hal yang sempat dialami di sana yang kemudian ingin dipastikan tidak terjadi di JKT48. Apa saja itu misalnya? Karena kalau misalnya kan saya membaca ex-member AKB48 pernah bicara soal bagaimana mereka mengalami masalah mental, bagaimana kemudian jadwal begitu padat, persaingan internal pemilu itu menjadi kompetitif sehingga menjadi tidak nyaman untuk mereka, harus bisa tampil sempurna dan sebagainya. Itu semua pernah dialami oleh member AKB48 dan mungkin saja juga dialami oleh member JKT48. Apa langkah-langkah yang dilakukan manajemen untuk memastikan kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik para member yang usianya muda? Pertanyaannya mewakili sekali dan yang pasti gini, penting-penting semua. Mungkin agak sedikit berbeda kondisinya kalau dengan AKB48 ya. Kita tuntutannya berbeda, kemudian balik lagi kalau idol di Jepang seperti apa dengan idol di Indonesia ada perbedaan. That's why mungkin untuk stres profesional, saya nggak bisa pukul rata ya, setiap orang pasti punya berbeda, mindsetnya berbeda. Tapi yang pasti tidak mungkin kita bilang semua member ini stress free, nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah how to kita make sure bagaimana we can mitigate that stress supaya jangan menjadi overwhelming ke mereka. Kayak misalkan kita mau konser sekarang, mereka pasti latihan, itu ada stresnya juga pasti kan. There is a good stress and a bad stress gitu. Once mereka kemudian overthinking about sesuatu, oh nanti gimana overthinking, aku nggak bisa, atau nanti aku dihujat, itu overthinking yang akan membuat mereka stres, which is a bad stress, yang memang tidak ada jalan keluarnya. We try to communicate as much as we can antara sesama komunikasi member, sesama jawabannya staff, member dan staff, to create a positive bubble supaya mereka tidak tidak terganggu tidak fokus ke yang negatif atau hal-hal. Ada pendampingan yang intens begitu, dialihkan ya fokus mereka dari sesuatu yang negatif, talent manager kita, mereka alihkan gitu. Komunikasi. Mungkin Kak Nana sempat lihat di dalam staff kita yang jumlahnya agak lumayan banyak, itu belum semua. Itu selalu mendampingi dan punya kedekatan, ngobrol-ngobrol yang asik dengan member. Jadi bukan nggak ngelihat seperti ini staff kaku, ada jarak. And once kalau kita udah melihat ada tanda-tanda yang staff-staffnya mungkin sepertinya sudah nggak bisa kita tangani sendiri, ya of course we encourage them to seek a professional, to meet a professional. Sudah pernah ada sampai tahap seperti itu atau? Saya nggak bisa bilang. Member silih berganti tapi fans terus datang, tumbuh, sesekali mungkin menepi. Tapi tidak sedikit yang juga kembali baru lagi. Sampai Anggota JKT48 memang diseleksi dan didesain untuk diperkenalkan sebagai talenta yang belum sempurna. Justru dukungan penggemar yang diharapkan menyempurnakan mereka. Jadi sempurna. Itu yang dianggap mendasari semangat tumbuh saling bersama melengkapi fans. Dilengkapi. Tingkat dukungan fans ditentukan dari seberapa sering mereka menghadiri konser, teater, atau membeli berbagai barang koleksi. Tentu ini semua tak murah harganya. Magic hour. Wajar bila loyalitas tak mereka mengundang keheranan banyak orang. Biasanya komentar orang kalau tahu kalian fans JKT48 itu seperti apa? Ada fansnya dong. Kaget, diundang fansnya, atau mungkin ada yang kenapa kok suka? Komentar orang gimana sih? Macem-macem, dan beda sih sekarang dengan dulu. Dulu kita dipandangnya tuh kayak weird gitu loh Mbak, kayak otaku yang aneh. Ya kan kayak ngapain suka cewek di Jepang kan pakai kok mini segala macem, kayak dipandangnya aneh. Apalagi
dulu tuh JKT48 kan kata-kata yang suka cowok dan udah berusia lebih matang ya. Jadi cewek itu pasti ini apa suka mereka tuh kayak kenapa sih kok kamu suka mereka gitu. Tapi sekarang itu udah lebih positif sih Mbak reaksinya kayak oh kamu fansnya JKT, kamu OC-nya siapa? Terus habis itu gimana sih sebenarnya cara nonton teater atau kayak gimana sih kenapa sih suka kayak gitu gitu. Gimana Farma menurut kamu? Sekarang sudah lebih positif. Bahwa udah persepsi orang jadi fans JKT48 itu udah berubah sekarang? Aku setuju banget, sejujurnya karena ada awal-awal kamu dianggap kayak gimana? Aneh juga? Bukan dianggap aneh sih, orang tua aku yang lebih nggak ngasih untuk datang ke FX dan nonton teater karena gak setuju ya? Aku masih kecil waktu itu dan aku perempuan, isi teater mostly rata-rata cowok. Sedangkan sekarang banyak banget fans JKT48 yang umurnya seumur aku dulu mungkin, dan sekarang mereka kalau nonton diprioritaskan untuk duduk di depan. Itu gesture yang menurut aku sangat baik gitu. Nah, dulu pria dewasa gitu ya, yang kemudian akhirnya konotasinya menjadi konotasi yang apa nggak positif gitu, malah kemudian ada kekhawatiran eksploitasi seksual dan sebagainya. Itu tuh stigma-stigma yang menurut kamu dulu muncul karena apa nggak? Banyak sih jadi gini, ini mungkin sedikit yang share sedikit pengalamanku. Jadi dulu ada temanku anak FAW Banana yang kalau ke teater dia tuh pakai masker, topi, kacamata, padahal matanya dia gak minus. Jadi bener-bener kayak segitunya menyamarkan karena dia gak mau kelihatan. Kenapa dia takut orang gak mau ketahuan negatif tentang dia? Iya, jadi dia suka JKT tapi dia gak mau kelihatan di orang tahu kalau dia fans JKT. Jadi karena dulu tuh emang negatif. Waktu aku pertama kali suka tuh dan aku kayak memamerkan hujat gitu ya kalau ketahuan ya. Kayak negatif. Kayak ada sampai terang-terangan kayak itu bukan isinya orang-orang yang ya gitulah yang cabul gitu tuh, kayak entah kenapa tuh waktu itu tapi sekarang udah beda ya. Fans JKT itu orang-orang tua waktu itu ya, zaman itu ya. Padahal itu masalahnya dari yang bertanya, otak yang bertanya gitu. Otaknya si penanya. Masalahnya sebenarnya ada di situ, guys. Pikiran negatifnya kenapa harus diyakinkan oleh yang ngefans gitu, yang sebenarnya enggak seperti itu. Jadi bikin bikin beban. bikin beban. Tambah-tambah urusan. Ya, tambah-tambah urusan gak sih? Padahal cowok-cowok yang suka juga umurnya urus aja pikiran kamu sendiri gitu. Tapi entah kenapa muncul image itu, dan mungkin karena di sosial media kan kadang-kadang kan ada aja kelakuan yang aneh, omongan fans gitu yang aneh. Sampai sekarang pun juga ada omongan fans yang aneh-aneh pada akhirnya itu bikin jelek semuanya. Jadi apa misalnya yang random yang aneh yang kemudian malah bikin persepsi jadi buruk? Misalnya kayak ada komen-komen yang melecehkan, atau mungkin kalau yang paling baru tuh ada yang insiden di toilet FX yang katanya abis show tuh orang tuh petugas kebersihan berceceran, mohon maaf ya, ini berceceran sperma. Itu kan gosip-gosip yang pada omongan-omongan kosong yang sebenarnya palsu dan udah dikonfirmasi ke efek Sudirman itu palsu, tapi itu akhirnya bikin stigma. Seberapa mengganggu stigma-stigma itu? Ada ya yang kayak gitu pasti, ya. Tapi kalau dibilang seberapa, mereka yang suka pikir negatif tapi menuduh orang melakukan hal negatif yang mereka pikirkan. Selama kita tahu apa yang kita lakukan bukan seperti itu. Dan selama kita sendiri yakin ya, kita dan semua yang terlibat di sini yakin, yang menjalani tahu pasti kondisi di belakang, kondisi saat pelaksanaan acara seperti apa, tidak sesuai dengan apa yang distigmakan itu ya. Dan we can stall kita dan bisa just do what we do dan tidak fokus ke hal-hal negatif yang akan membangun negatif ini ya. Jangan terlalu pusing dengan dengan orang-orang negatif gitu, ini. Aneh, mereka yang aneh kok kita yang repot gitu. Just skip. Bahaya. Saya cuma iya, oh ya udah tua ya, 100.000 aja. Masa sih orang satu motor aja 100.000? Apa pertanyaan? Keluar berapa sih untuk keluar berapa? Keluar berapa enggak tuh? Nonton ini ya. Bahaya. Saya kepo loh. Iya, oh ya udah tua ya, 100.000 aja. Masa sih orang satu motor penipu. Bohong itu. Jangan berbohong. Ada perkiraannya. Ya, misalnya tahun ini ya mungkin kan ada sosial juga kali ya masih dalam budget kok ini, tapi mungkin sekitar 60-an.
60 juta. 60-an juta. 60 juta di tahun ini. Di tahun ini. Itu dalam bentuk apa aja? Dalam bentuk merchandise, dalam bentuk tiket nonton dan sebagainya. Iya, merchandise, video call, sama ada yang apa Susenkyo itu semuanya di total sekitar 60. Karena itu memang saya budgetin. Oh, kamu budgetin. Oh, dimasukin budget untuk hobi kamu menjadi fans JKT48. Iya. Berapa persen dari gaji itu kamu budgetin? 20% dari gaji kamu? 20%. Dan kamu merasa itu sesuatu yang sepadan? Sepadan, sangat sepadan. Karena apa nggak? Sangat menyenangkan. Jadi saya tuh kayak setiap habis video call daripada stres kerja itu mau ada foto kartu atau enggak untuk saya itu worth it banget. Karena sangat happy. Itu jadi semangat untuk kerja kayak, juga, coba tadi bisa beli lebih banyak. Iya. Kan JKT48 itu tumbuh bersama fans gitu ya. Gimana sih kalian menggambarkan hubungan kalian dengan fans yang sekarang kan juga demografinya jauh lebih luas ya. Sekarang ada anak-anak, bahkan dari berdua? SD gitu ya. Kalau sebelumnya lebih banyak remaja putra atau pria dewasa gitu ya. Sekarang jauh lebih variatif. Menggambarkan hubungan dengan fans itu seperti apa sekarang? Kita dekat banget ya. Hubungan dengan fans tuh karena mereka juga melihat perkembangan kita dari kita masih kecil sampai sekarang kita udah dewasa istilahnya, mungkin belum sedewasa itu. Jadi tapi kayak kita teman dari gak sih, kecil remaja sampai cara sekarang fans tuh mereka melihat perkembangan bercanda kita. di teater kan kayak gitar, interaksi dan kayak komunikasi gitu. sama mereka juga udah kayak Yang- teman sendiri. Kalau misalnya sama anak kecil itu udah kayak adik maksud sendiri. saya. Kayak dede gitu. Seru Tapi gitu, kalau misalnya gak sama yang lebih kaku. tua kita lebih sopan, lebih santun. Terus kalau misalnya kita sama fans tuh kita nganggapnya mereka tuh udah jadi bagian dari perjalanan hidup kita kan. Jadi kita lebih menghargai mereka dan mereka juga menghargai kita. 9. Apa nih? Apa itu, Cuk? Aku suka JKT dari akhir Aduh, tahun bocil. lalu. Abis itu Suaranya lucu sekali suara. Erin sama Michi sama Michi. Giselle ya. Kenapa aku wasiin mereka? Karena 3 mereka dong. cantik, performance-nya juga bagus, suaranya juga bagus. Aku suka karena Lucu suaranya, guys. Abis nonton Gemes. teater tuh kayak seneng gitu karena kita bisa ngelihat membernya secara langsung. Abis itu apalagi kalau kita dapat Ih, tiket foto lucu. berdua sama member itu juga makin senang. Arti dari JKT48 buat aku adalah kesenangan. Aku sehari bisa dengerin lagu JKT 5 kali. Karena aku itu kalau ngeliat Oshi aku pasti ngerasa seneng aja karena aku bisa ketemu idola aku sendiri. Tenang lah. Ini idola saya. Hey. Woo. Kiu. Tidak boleh. Sekarang pasti banyak Tidak boleh. ibu-ibu, perempuan dan anak-anak. Tapi kan ada Iya, ibu-ibu juga ada, Cuk. Beberapa lagu JKT yang liriknya itu dianggap terlalu dewasa, berkonotasi seksual begitu ya. Dan apa namanya, terutama kalau kemudian dinyanyikan oleh member yang memang masih di bawah umur gitu. Kalau fans melihatnya gimana nih? Apakah itu sesuatu yang penting atau atau itu bukan sesuatu yang jadi pertimbangan fans? Menurutku itu harusnya jadi pertimbangan kita sih sebenarnya. Kayak waktu special performance video Benang Sari Putih dan Kupu-Kupu Malam itu muncul dan Oshiku kan tampil di situ jadi senternya. Banyak banget masih dong, dari sama fans dong gitu. kita, Karena Rizka. aduh, member ini masih di bawah umur, kenapa dikasih untuk nyanyi lagu ini? Karena sebenarnya aku ngeliatnya manajemen juga cukup strict untuk ngelindungin member. Contohnya waktu di teater, waktu Enif ke 11 teater, waktu itu ada salah satu lagu judulnya Innocence, dan member di bawah umur itu dilarang nyanyiin lagu itu. Karena apa? Karena liriknya yang cukup dewasa. Jadi kayak oke, member minor di bawah 17 tahun nggak boleh nyanyiin lagu itu. Aku anggap itu komitmen dari mereka gitu. Oke, berarti mereka sadar untuk ngelindungin talentnya gitu. Tapi tiba-tiba baca aku mereka ngerilis lagu itu dengan sangat sadar, mereka tahu liriknya seperti itu, performance-nya juga seperti itu, koreografinya, ngasih itu ke member minor. Dari fans juga, justru fans adalah
yang ngekritik paling keras waktu itu sebenarnya. Dan akhirnya jadi perbincangan banyak orang juga. Tahu, guys. Di luar sebenarnya aku merasa itu performance yang bagus gitu. Mereka sering nge-remake lagu-lagu lama dan memperkenalkan ke orang baru. Aku ngerasa waktu itu mereka jadi inkonsisten aja sih. Jadi mereka di teater ngejagain, tapi Jadi kenapa di publik malah ya. ngasih umpan gitu kesannya. Kalau kritikan-kritikan seperti itu, seberapa itu didengarkan oleh manajemen? Oh, pasti kita mendengarkan. Pasti kita selalu mendengarkan. Kita juga, karena gini, pada dasarnya Indian member-member kita yang akan menyanyikan itu. Kita juga pasti harus memperhitungkan hal tersebut gitu kan. Maca aku. Jadi sebisa mungkin kita saat liriknya itu jadi, kita berkumpul, meeting juga membahas ini gimana. Masih mau dihalusin lagi, masih mau kita ganti lagi kata-katanya atau enggak gitu. Mungkin karena lagu kita banyak juga, ada beberapa yang mungkin kita kecolongan juga, terus terang ya, mungkin enggak, itu setelah itu selesai baru kita kepikiran kayaknya harusnya enggak deh gitu. Ada juga yang seperti itu biar. Tapi udah terlanjur guys. Soal pemilihan kata-kata yang terlalu vulgar kita buat menjadi ya agak sedikit abu-abu, bisa diinterpretasikan ya, bisa tidak. Kalau untuk yang aku tangkap pribadi ya, sebenarnya ini karena kami juga seorang seniman, permainan. Jadi semuanya yang terjadi dalam MV, lagunya, nyanyinya, dan member-membernya pun menurut aku itu termasuk dalam seni gitu, yang memang tidak terbatas. Kalau untuk lagunya sendiri sebenarnya itu menggambarkan perkembangan seorang remaja perempuan yang mungkin kalau di zaman sekarang itu bisa takut nih terjerumus ke hal-hal yang tidak benar gitu. Justru itu bisa juga dijadikan warning bagi orang tua supaya untuk menjaga anak-anak remajanya supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik seperti itu gitu. Gimana Grace kalau kamu lihat kalau ada kritikan-kritikan soal itu, terutama kalau misalnya tinggal lagu-lagu yang kita lagu kebun binatang menerima gitu ya, yang sebetulnya untuk anak-anak, tapi kalau ditelaah liriknya itu kan memaknai bukan lirik dari untuk anak-anak. yang itu mendengarkan kan juga ya. yang kerap kali saya, disampaikan gitu. Kamu sebagai kapten melihatnya tapi saya termasuk orang yang shock juga pas dengar lagunya guys. Supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik seperti itu gitu. Gimana Grace kalau kamu lihat kalau ada kritikan-kritikan soal itu, terutama kalau misalnya lagu-lagu yang kayak misalnya lagu kebun binatang gitu ya, yang sebetulnya untuk anak-anak, tapi kalau ditelaah liriknya itu kan sebetulnya bukan lirik untuk anak-anak, dan itu kan juga kritikan-kritikan yang kerap kali disampaikan gitu. Kamu sebagai kapten melihatnya bagaimana merespon kritikan-kritikan bahwa sesungguhnya tidak pas nih gitu, dan malah justru berpeluang menjadi sesuatu yang negatif alih-alih memberikan inspirasi. Sebenarnya emang kita tuh tujuannya emang untuk menginspirasi, tapi emang lirik-lirik di dalam lagu-lagu JKT48 tuh sebenarnya dari Jepang kan diambilnya dan ditranslate ke Indonesia. Jadi sebenarnya emang lirik-liriknya mungkin sulit untuk dirubah, tapi kita bisa mengemasnya dengan baik untuk seluruh fans di luar sana agar bisa dilihat oleh semua kalangan gitu Kak. Jadi misalnya kayak lirik Kebun Binatang Saat Hujan. Sebenarnya mungkin lagunya bukan lagu tentang anak-anak ya. Mungkin lagunya lagu soal remaja dan ada sedikit love-nya juga, love story-nya juga. Tapi di MV-nya kita kemasnya dengan kebun binatang yang ceria, yang benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak kecil. Dan emang sekarang anak-anak kecil tuh kalau dengerin lagu JKT48 maunya dengerin lagu Kebun Binatang Saat Hujan gitu. Jadi karena warna-warninya itu gimana jadi? Maksudnya ada kostumnya dilema, sebetulnya ini bukan lagu anak-anak tapi kemudian dikemas seolah-olah jadi lagu anak-anak. Itu sebenarnya kalau dilema mungkin ada ya Kak, tapi emang karena dilema tersebut ada, jadi kita berpikir gimana cara kita mengeluarkannya agar mereka lihatnya tuh nggak cuma lihat dari sisi itunya doang. Jadi mereka bisa lihat dari sisi yang lainnya juga. Dikemasnya sih menurut aku. Karena kenapa kami pakai anak-anak gitu? Karena cinta itu kan beragam gitu, bukan cuma untuk perempuan dan laki-laki, ada anak kepada ibunya, anak kepada ayahnya, kakak dan adik, benar. saudara manapun itu sebenarnya karena supaya cinta yang tergambarkan di liriknya itu bukan cuma ada di satu poin kayak oh ini cinta-cintaan remaja nih karena cinta romantis gitu. Sebenarnya enggak, karena kita juga ada antara teman kayak platonik, cinta yang platonik atau cinta ibu kepada anaknya.
kayak anak perempuan sama papanya kencan berdua di kebun binatang, itu kan sebenarnya bisa kita gambarkan dengan anak kecil juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke gitu sih Kak. Mata Najwa mengikuti JKT48 mempersiapkan hari besar mereka ke-13, ditandai dengan konser bertema Wonderland. Untuk pertama kalinya, konser JKT48 digelar di tempat sebesar ini dan lebih dari 10.000 penonton akan hadir meramaikan. Saya tertarik melihat bagaimana kerja-kerja di balik layar untuk sebuah konser dengan jumlah penampil yang mencapai puluhan orang. Di balik layar Wonderland. Persiapannya tentu lain dari konser-konser biasa. Kapan gimana? Sudah datang ya, sudah mau finalize aja persiapan untuk dari membernya sendiri, koreografi sudah aman. Oke. Ya paling nanti karena menyesuaikan dengan panggung. Ini hari pertama kita nyoba di. Oh ini baru hari pertama di sini ya? Di venue, jadi perlu ada penyesuaian tempat, penyesuaian. Gede banget panggungnya. Anaknya banyak. Gede banget. Yes. Iya, sebisa mungkin tidak ada view yang tidak bagus. Treatment gimmicknya karena kita wah ada sekali beberapa sih treatment kayak troli, di mana member nanti dari panggung akan naik troli menyapa penonton-penonton yang ada di tribun-tribun sana. Senang banget pasti. Acak. Terus kita di dressing room nih. Jersey basket. Jadi ada berapa kali ganti baju nanti? Dalam satu pertunjukan biasanya on average per member akan ada mungkin sekitar 7 sampai 8 kali ganti baju. 7 sampai 8 kali. Itu on average ada yang banyak. Kita pernah mungkin lebih dari 10 kali ganti baju. Wow, ini 10 kali konser, jadi 2,5 ganti baju, Cok. 10 kali ganti baju. Amazing kan? Belum hairstyle-nya harus gercep juga kan aturnya. Dalam 2,5 sampai 3 jam. Jadi sekarang ada 7 ya, 7 kali. Sekarang on average ada sekitar 7 kali pergantian baju. Oke. Ini baju masing-masing mereka punya stationnya. Jadi sudah disiapkan. Kostum pertama, kostum kedua, kemudian sepatunya mungkin berbeda. Di sini kita ada total 60 station. Wow. Wadidaw. Benar-benar harus diatur satu ya. Betul. Ini aku kebayang pasti keren ya. Banget tuh pada saat pergantian itu ya. Hektik. Yes. Banget Kak, mau banget. Lari. Wow. Hati-hati loh lari-lari gitu. Tapi akan menggunakan voice over. Kemudian duduk di kursi masing-masing seperti yang sudah kita coba di studio kemarin. Ini ada area technical and stage manager, karena di sini semua properti, kemudian besok semua mikrofon, ear monitor, headset akan kita taruh di sini. Posisinya persis ada di tengah-tengah antara panggung ya, pintu kanan dan kiri panggung. Oke. Gitu, jadi akan ada banyak mobilitas di sini. Mungkin belum semua properti disiapkan, tapi besok akan paling riuh salah satunya di sini. Ya karena itu performernya ada puluhan orang, 60 orang. Iya biasanya konser cuma satu bintangnya ini ada 60. Kargo ijo Army punya aku. Ya agak ini membedakan kita dengan performer lain. Itulah sebabnya luas panggung juga harus kita pikirin. Secara keamanan panggung, luasan panggung, itu semuanya agak berbeda dengan musisi lain ya, mungkin solois atau mungkin band. Gitu sih. Dan memang sengaja dibikin nggak terlalu tinggi supaya itu ya. Betul, karena kita sitting. Duduk, kalau dari posisi duduk kita bikin ini 120 kebetulan. Nanti capek yang nonton. Ada perbedaan 40 cm. Kalau terlalu tinggi. Kalau kita bikin ini di 140 atau 160, takutnya penonton yang duduk itu nanti harus terlalu dangak. Oke. Iya. Nonton bioskop row 1 kan? Iya sih lagi ya. Lumayan 2,5 jam. Iya. Pemilihan member. Jadi nanti kalau udah selesai nih pemilu besok. Pemilu. Bener kan istilahnya? Pemilu. Pemilu JKT48 kan lagi. Aku kebiasaan politik jadi ngomong pemilu. Gak apa-apa kan? Nanti aku dimarahin lagi sama PSC. Jangan dimarahin ya, aku ngomongin pemilu. Enggak. Nah itu kan terus jadi berarti akan nyanyi single. Betul. Akan nyanyi single terus akan dapat privilege apa aja sih? Bareface Penny. Kalau tahun ini tuh kebetulan belum diumumkan kayak akan dapat apa aja. Tapi biasanya kalau misalnya kita dapat peringkat 3 besar, itu akan ada dikasih lagu sendiri. Misalnya peringkat 3 itu isinya unit song yang isinya 3 orang. Terus yang kedua 2 orang dan yang pertama itu akan dapat lagu solo.
kayak gitu. Oh gitu. Oke. Dan singlenya itu kalau nyanyiin sendiri itu berarti juga keistimewaan banget ya? Betul. Kayak ya deg-degan itu. Berarti sekarang kalau misalnya dapat kesempatan lagi untuk punya gosh. mimpi berikutnya apa tuh? Yang kamu mau sampein nanti? Apa kek? Ada ya. Sebenarnya mimpi aku tuh banyak tapi salah satunya mungkin aku pengen apa ya? Pengen ikut serta dalam kayak dari segi dalam JKT48 juga karena aku sangat tertarik kayak memproduser sesuatu. Aku tuh sangat tertarik ke itu. Mungkin di next time aku bisa ikut di salah satu project JKT48 untuk kedepannya. Amin. Hari ini kira-kira jam berapa Amin, ya? Feni. 12 lah ya. 12. Ya perkiraannya 12 ya. Jangan lewat ya. Semoga ya bisa tepat waktu. Happy yo. Kalian ada nggak di sini, guys, yang nonton? Coba. Gak bisa, ini kita nggak bisa oleng Kak. Satu JKT. Penyemangat sih. Osinya satu JKT nggak tuh? Bisa jadi obat buat kita ya. Obat buat kita. Obat. Setuju. JKT-an, love our idol. Wow. Prepare. Ini yang saya kepo kenapa? Ini siapa yang nangis? Gendis. Oh, Grisel. Grisel. Cantik, guys. Masih pakai jepitan aja udah cantik, Cok. Melody. Aduh, Cak. Kita. Banyak sekali Wonderland. You ready? Wow. 48. Ada lagi. 48. Senyumnya. Semuanya mempunyai senyum yang indah. JKT 13 Saya mau bicara soal konser Wonderland. 13 tahun. Bagaimana memaknai 13 tahun konser ini, Enjo? Ya, 13. Ya, it's long time ya for 13 tahun ya. It's very lucky we survive lewat COVID. Then we now 30 years of concert. We try to, put every energy to this anniversary concert. And especially this time, we have like election pemilihan. Banyak yang dikorbankan karena COVID. Ola. Wow. Ada yang masuk scene? Coba absen di bawah. Siapa tuh? Bisa lebih menyebarkan banyak bahagia lagi sih ke orang banyak. Aku pengen membuat sesuatu yang bisa diingat orang untuk JKT48, udah untuk banyak. fans juga. Aku pengen bikin lebih banyak lagi, yang bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yes, harus. Dan sudah berhasil ya, termasuk saya juga mendapatkan berkat itu. Thank you JKT. Salah. Salah lagi. Yeay, Cikre. Rasanya gimana?
Kristi. Pakai mic lagi. Seru banget ya, penontonnya banyak banget ya. Penuh banget sampai atas-atas. Iya. Aku baru pertama kali nonton konser kalian tuh yang emes banget loh. Seru ya. That's good. Amazing. Aku selalu happy kalau performance, aku suka performance. Tapi yang lebih deg-degan show 2-nya ya. Habis ini kan? Habis ini lebih deg-degan. Gimana? Lebih deg-degan. Anak aku tuh walaupun nggak tahu banyak lagunya, bawa suasana. Seru ya performance-nya ya. Seru. Masih merinding. Aku masih merinding. Masih merinding. Seseru itu guys. Ketemu di tempat konser. Iya nih ya, tiba-tiba. Ini yang fans tadi. Miss ini aku happy banget kayak tadi. Mewakili fans. Bahkan aku tidak sangka kayak tadi yang baru di awal itu kayak keren banget. Terus kayak yang drama-drama yang juga menarik. Kayak dari lagu-lagunya oke. Apa yang paling seru, paling menarik? Kan tadi 2,5 jam tuh show-nya. Buat kamu yang paling menarik bagian apa ya? Mungkin beda panggungnya ya sekarang ya, apalagi kan. Gak bakal lupa guys, waktu Wonderland itu saya react-nya di rumah ya. Dari siang ya kalau nggak salah. Dari siang sampai jam 12 malam itu baru selesai Sosenkyo, pengumuman Sosenkyo. Bayangkan guys, itu istirahatnya pas selesai yang konser itu saya makan, istirahat sebentar, lanjut lagi. Amazing sih. Baru itu saya react-nya sehari full. Dia bisa naik turun. Terus ya diperiah juga sama temen-temen tadi ada sirkus apa. Menurutku ini cerita yang mereka bawa cerita yang lebih bagus, lebih runtut, lebih masuk akal dan ya. Cuman pengalaman streamingnya mungkin ya yang kalian selalu angkat lagi kan, bahas lagi. Tapi kalau langsung kayaknya seru banget deh. Oke, ini kamu dapat bunga? Dapat. Dari siapa tadi? Dari Prisi, dapat Prisi. Pas lagi lewat. Iya. Dapat bunga nggak tuh? Prisi halo, oh ya. Michelle Alexandra. Yang khas dan sangat dinanti-nantikan penggemar JKT48 ternyata bukan hanya konsernya saja. Justru puncaknya ada pada sesi yang dinamakan Sosenkyo. Kita akan masuk ke Sosenkyo Announcement 2024. Dan inilah Undergirl peringkat ke-24 sampai peringkat 13. Ini sesi pemilihan member yang akan tampil membawakan single baru dan couple song JKT48. Pemilihan ini jadi penting untuk fans karena mereka yang akan menyumbang suara menentukan 24 member. Wait. 12 member dengan posisi tertinggi akan terpilih menjadi Senbatsu single ke-26 JKT48. Member dengan posisi 13-24 akan menjadi Undergirls. Vote sekarang. Oh ini kalau mau vote gini ya websitenya ya. Tampilannya. Kumpulkan poin suara dan vote member favoritmu. Yang terpilih. Oke. Dengan jumlah suara 26.947. Adeline Wijaya. Saya juga deg-degan waktu itu. Makanya, ada macaku. Sosenkyo jadi salah satu ruang bagi fans secara langsung mempengaruhi naik turunnya karir dari tiap member. Delin kan tadi. Adeline Wijaya. Gila Delin juga. Sosenkyo jadi salah satu godaan besar loh. Secara langsung mempengaruhi naik turunnya karir dari tiap member. Godaan besar untuk saya, Cok. Berkompetisi memikat fansnya agar membeli dan menaruh suaranya untuk mereka. Jujur aku belum siapin kata-kata. Kiawa. Jadi ini tuh baru pertama lagi setelah 5 tahun. Oke. Yang terakhir Shani masih ikut ya? Iya. Jadi terakhir, jadi kayak pemilu gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita ada single dibawain. Meriah sekali BTW setelah 5 tahun. Kali ini di vote sama fans. Queen. Jadi kenapa seru? Makanya fans itu menanti-nanti nih karena ini eventnya biasanya setahun sekali tuh ada. Kalau itu udah lama banget, setelah 5 tahun akhirnya ada lagi. Kenapa menunggu sekian lama baru ada lagi? Karena mungkin terakhir itu sebelum pandemi ya, terakhir. Seberapa suasananya di member itu sisterhood atau karena memang mencekam? Mencekam ya, senggol bacok ya apa? Jadi sensitif semuanya. Karena itu kan masa-masa menurut aku yang campur aduk gitu loh. Bener ngaruh banget. Karena aduh kita tuh kepikiran kan. Agak pressure juga. Dan kepikirannya itu sih, jadi dari masa-masa latihan kepikirannya tuh
soal hasilnya nanti, aduh gimana ya hasilnya, aduh masuk Senbatsu nggak ya, terus kira-kira posisi berapa ya, gitu-gitu sih. Ini video-video setelah apa sebelum video mimpi semua member untuk masuk Senbatsu sih, karena kita udah tahu kan nih bawain singlenya lagunya apa, lagu Sukinanda itu lagu yang benar-benar sangat amat populer dan lumayan legend juga ya. Jadi kita semua member tuh emang pengen banget bisa bawain lagu Sukinanda, tapi kita juga di sisi lain kita memberikan kepercayaan juga untuk fans-fans untuk memilih siapa yang kira-kira mereka pikir kira-kira cocok untuk membawakan single tersebut. Kira-kira fans bisa melihat siapa yang cocok? Bisa pastinya. Gitu. Bisa pastinya. Pribadi itu kenapa merasa pressure atau nervous? Mungkin kalau untuk aku pribadi ya, karena dengan peringkat yang ini kan dari fans gitu, ini pure dukungan fans. Lebih pressure kayak aku pantas nggak ya dapat peringkat yang mereka kasih. Jadi kayak kita lebih pressure tuh kayak wah harus latihan lagi nih, harus latihan lagi biar bagus gitu, biar orang-orang tuh ngeliat kayak oh ini worth it kok ditaruh di situ nomornya gitu. Supaya worth it kok bisa masuk Senbatsu. Maksudnya untuk membuktikan diri aku pantas untuk ada di posisi yang kalian pilih gitu. Arti penting tadi ketika saya berbincang mereka semua tuh deg-degan, semuanya pengen gitu, ada yang pokoknya bisa masuk 12 gitu. Apa sih arti penting ketika mereka bisa terlibat dalam single? Itu seberapa penting sih itu buat member? Kita punya 60 member. Penting lah. Kita punya 60 member termasuk trainee. Dan kemudian single ini adalah yang akan lagu yang bisa akan merepresentasikan JKT48 di periode tersebut. Apalagi jadi center itu kan mungkin 1 tahun. Dan 12 member yang terpilih nanti akan menjadi member yang menyanyikan single ini, tampil di video klipnya, ada di covernya. Mereka akan menjadi muka JKT48 selama periode waktu tersebut. That's why itu penting. Prestis itu kan. Prestis. Dan siapapun yang belajar dari pengalaman selama ini, siapapun yang dapat kesempatan itu memang bisa make or break ya. Itu kesempatan yang akan bisa kalau mereka manfaatkan dengan maksimal itu akan bisa menjadikan mereka ini ya. Iya, karena gini, ada beberapa member yang memang sudah langganan membawakan lagu. Saat kemudian melalui pemilihan oleh fans ini mereka masuk menjadi legitimasi bahwa ya saya pantas ada di sini. Ada juga member-member yang selama ini tidak pernah atau jarang mendapat kesempatan sampai ke sana. Saat jadi dikasih kesempatan ini mereka masuk. Berdasarkan pengalaman pemilihan kita beberapa kali melakukan acara yang sama, itu bisa menjadi breakthrough point untuk mereka. Peringkat 1 dengan jumlah suara 219.616. Berbasis voting, Senkyo sekilas memang mirip pemilu. Selamat untuk Fanny Fitriani. Merinding guys, padahal saya sudah react loh. Fanbase dari setiap member juga menyerupai tim politik. Terharu guys. Khusus untuk memenangkan Oshi atau member kayak favorit. Usaha kita nggak sia-sia. Matahari yang ceria dan kehangatannya adalah sumber nangis bagi itu. Semua orang. Terangnya bersinar, menginspirasi ini usaha kalian guys. Untuk senantiasa percaya usaha para fans. Bersinarlah lebih terang, Fanny. Fans sama idolnya lah. Maksud kerja sama saling melengkapinya itu yang dari JKT48. Menyusun strategi, menyusun beberapa mungkin sistemnya itu kita melakukan cashback dari kode vote dan juga memang ada penggalangan dana juga dari bersama fans Fanny agar ada penggalangan dana gitu ya. Pencapaian jumlah suara dan targetnya juga tercapai. Karena tergelitik dengan ini, saya membuka percakapan dengan para fans JKT48 di media sosial. Saya ingin tahu berapa besar dana dukungan yang mereka keluarkan agar Oshi mereka ada di posisi aman untuk terpilih. Informasi ini juga saya dapatkan dari cerita langsung para fans serta laporan crowdfunding yang diumumkan oleh tiap fanbase. 32 juta Bisa dicek. Setiap orang ikut membeli suara mulai dari belasan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ada salah satu akun yang semampunya ya guys ya.
nggak maksa, tapi kayak dikasih dukungan itu yang Secara setulus mandiri hati menghitung gitu. estimasi total nilai dari tiap perolehan suara member JKT48 dikalikan dengan harga votes terendah. Hasilnya sampai miliaran rupiah. Angka yang menakjubkan sebagai harga loyalitas. Menakjubkan. Mungkin karena Anda referensinya di sosial media. Ya. Keren. Ini seberapa akurat sih referensinya? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Tapi kan hitungan vote-nya kan memang bisa dihargai dengan jumlah uang kan. Jadi bisa kalau aja, dikalikan, tapi ada fluktuasi naik turunnya karena ada yang beli secondary market juga ternyata. Ini sampai ada secondary market segala. Ada yang kemudian saya kemarin baru baca Gimana di sosial media. Saya udah beli suara punya 1.000 suara nih. Di akhir November kita udah stop distribusi. Tapi voting tutup hari ini. Ya, di masa itu ada yang saya masih punya 1.000 suara nih, ada yang mau beli nggak? Oh gitu. Dan dijualnya tuh langsung per bulk gitu ya. Dan itu harganya tergantung negosiasi. Iya, tergantung negosiasi mereka. Tapi ya gini, itu ya syukur puji Tuhannya banyak yang antusiasmenya gitu. Tapi ini entertainment. Saat entertainment mungkin Kak Nana ngelihatnya, oh banyak ini ya. Tapi semua vote itu didapatkan dari misalkan nonton teater, kemudian didapatkan dari meet and greet, didapatkan dari tiket konser besok. Yang semuanya kan juga ada yang harus dikeluarkan ya, sewa venue, bayar produksi dan lain-lain dari semua aktiviti itu. Jadi besar tidak sekali pure seperti itu sebenarnya. Tidak pure pemasukan kita sebanyak itu. Dipakai cowok, ini eventnya gede bingo BTW. Karena di masing-masing member, di masing-masing fanbase itu pasti punya minimal 1-2 orang lah yang mampu untuk ngeluarin puluhan sampai ratusan juta. Karena terutama buat Sasenkyo ini ya, nggak mungkin rasanya untuk bisa masuk ke Senbatsu kalau nggak ngeluarin nominal ratusan juta itu. Iya. Jadi jumlah aku tadi Bapak 60 mungkin rasanya kayak yang mungkin untuk orang umum kelihatan banyak, tapi untuk ini sebenarnya dikit. Gitu ya. Jadi 60 juta tuh ukuran yang sedikit di antara fans-fans yang lain. Belum tentu OSI-nya tuh masuk Senbatsu dengan persis. Jadi bakar duit sebanyak itu juga butuh kerja sama sih mereka masuk. Ketika aku cerita tentang Senbatsu Sasenkyo, rata-rata pendapatnya sama sih, kayak lu orang gila gitu. Karena nggak masuk akal rasanya untuk crowdfunding duit ratusan juta dan honestly speaking kayak berarti kan orang yang megang fanbase itu harus orang yang amanah ya untuk megang duit sebanyak itu dan juga memastikan bahwa semua amanah yang masuk itu benar-benar tersampaikan dalam bentuk vote gitu. Nggak kebayang kalau misalnya anak kecil yang pegang fanbase, let's say gitu. Jadi waktu aku cerita, gue butuh crowdfunding sekian kayak kalau dari orang fans JKT tapi kayaknya masih kurang, kayak kata Rangga tadi, nominal segitu mungkin bagi kita masih kurang, tapi pas aku cerita ke orang-orang pada gila ya. Tapi buat kalian tuh bukan gila ya. Buat kalian yang ngerti itu pasti bilangnya kurang. Susah ya jawabnya. Itu dukungan, bukan kecintaan. Apa itu artinya dukungan. buat Rangga, buat Farah, buat Jo? Kalau orang lain bilang gila, kalian bilang cinta sih. Dukungan. Iya. Dukungan. Ya. Lebih netral, dukungan. Lebih masuk dukungan sih. Kalau dukungan itu satu ya, itu pasti. Tapi aku merasa ada sense of belonging aja gitu ke member. Terutama untuk Marsha ya. Aku kan ada dari hari pertamanya dia gitu. Jadi aku ngelihat dia tumbuhnya seperti apa. Dari dulu nggak bisa ngomong di depan umum, tiba-tiba sekarang harus ngomong di depan umum karena dia sensor. Iya, tumbuh bersama fans itu betul-betul ada. Artinya buat kamu tuh tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Tapi kan yang tumbuh kan seharusnya bukan hanya Marsha, tapi kamu juga kan. Kamu merasa ikut tumbuh nggak? Aku merasa ikut tumbuh. Aku pertama kali ngeliat Marsha itu di Handshake Festival 5 tahun lalu. Baru banget 1 Desember lalu. Dengan melihat kekurangan idolnya, ya guys ya, saya bisa belajar gitu di saat kita lihat dulunya kayak gini, sekarang dia bisa mengalahkan rasa takutnya mungkin, atau mengatasi masa-masa sulitnya, menghadapi masa sulitnya, itu bisa jadi kayak contoh juga untuk fansnya gitu, untuk fans yang berpikir positif ya. Kalau yang suka berpikir negatif, saya tidak tahu ya kalau itu, tapi yang berpikir positif sih pasti akan tumbuh. Di saat melihat idolnya tumbuh, dia pasti mendapatkan contoh juga gitu. Lalu itu dapat aku masih something yang positif. 18 tahun, aku masih kuliah. Harusnya dan gitu ya. Gimana menurut kalian guys? Aku sempat kerja di salah satu media dan aku ketemu dia sebagai rekan kerja jadinya.
Dan aku merasa asik aku tumbuh. Impianku sejak dulu adalah bisa kerja sama idolaku dan itu tercapai. Tapi kenapa diusahakan dan tercapai? Itu juga hal positif, guys. Di Senbatsu ini. Mungkin kalau aku sendiri kan nggak semua istilahnya OSI kita itu punya kesempatan untuk lihat manajemen juga ya Mbak. Nah dengan adanya Senbatsu Sosenkyo ini kita tuh bisa kayak nunjukin ke manajemen kalau OSI kita tuh layak untuk dipush, untuk diperhatikan, untuk ya seenggaknya bisa tampil di depan mewakili JKT48, nggak cuma dipendem di teater gitu-gitu sih Mbak kalau dari aku. Itu kan kalau dari POV member untuk ngasih tempat ya, tapi buat kayak misalnya Marsha gitu ya, POV-nya dari aku mungkin pengurus fanbase, ketika dia berhasil jadi center, it feels like itu usaha dia udah ngebuktiin dia mampu. But when it comes to Sosenkyo, it feels like gemes. Mana nih fansnya Marsha nih, bisa nggak fansnya Marsha bawa dia di Senbatsu gitu. Jadi sebenarnya sejujurnya waktu Marsha kepilih jadi center di awal tahun itu lumayan ke pressure sih, karena pengumuman ada Sosenkyo ini kan diumumin di konser anniversary tahun sebelumnya, jadi kita udah aware gitu. Terus tiba-tiba jadi umumin jadi center, pasti rasanya buat kita yang Magic Hour ya? Misalnya Marsha udah kepilih jadi center, dia nggak masuk ke Senbatsu. Seberapa sih para OSI ini tahu segitu dalamnya kecintaan, usaha, upaya yang dilakukan fans untuk mereka? Tahu sekali. Mereka aware nggak dengan berbagai bersyukur sekali yang diambil nih? Aku rasa sangat aware sih. Kalau dari aku sendiri biasanya donatur-donatur seperti Rangge, aku akan kabarin ke dia gitu kayak just so you know ada orang ini ngasih, aku nggak sebut nominalnya sekian biasanya karena nggak enak kan kalau dia sampai ke pressure atau gimana, cuma ada yang dukung kamu dengan nominal tidak sedikit gitu untuk Sosenkyo ini, jadi semangat. Itu kamu sampaikannya biasanya lewat video call. Setiap video call, jadi kemudian ada laporan. Ya jadi laporan siap. Lapor ketua. Kayak kerja lapor sih, ketua. Jadi setiap bulan terutama Sosenkyo ini ya, rasanya tuh jarang banget bisa bercanda sama dia. Jadi padahal sebetulnya kamu maunya video call happy sebenarnya. Bukan berarti untuk menyampaikan ini nggak happy ya, Bang Rangge ya, nggak enak ya ada donatur ini. Nggak enak ada donatur. 5 detik 1 tiket, dan ya kalau mau ngobrol panjang kan berarti harus beli lebih dari 1 tiket. Dan 1 tiketnya harganya? Boleh lebih. 120.000 sekarang. 120.000. Jadi kamu biasanya beli berapa tiket tuh untuk laporan? 5 tiket minimal supaya bisa tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya kurang aku harus beli 10. Jadi pengeluaran mungkin 1 juta sebulan untuk video call aja. Untuk video call aja. Terima kasih banyak mohon dukungannya. Mengucapkan terima kasihnya tuh nggak cukup gitu untuk apa kerja keras mereka, karena aku tahu update dari mereka kalau kita video call, meet and greet, atau mereka suka DM dan update tentang Sosenkyo dan lain-lain, dan aku tuh kayak seneng banget kayak ternyata mereka sepengen itu aku tuh ada di posisi tertinggi atau posisi yang terbaik dari Tuhan Yesus, dan mereka, dan aku seneng mereka tuh percaya banget walaupun aku tuh anak-anak memang sibuk dan lain-lain, karena mereka emang mempunyai harapan sangat besar buat aku, dan aku seneng gitu ya. Terima kasih ya udah kalian tuh benar-benar dukung dari nol, dan kalian percaya sama aku, dan aku tidak akan mengecewakan. Semangat Macaku, semangat semua member JKT. Eli gila sih, kocak abis. Terima kasih ya untuk fanbaseku Elisma. Kocak sekali sumpah. Tanpa kalian mungkin aku makasih ya semuanya udah percaya sama aku. Yang mendukung aku tuh selalu diremehin gitu. Bocil Freya. Bocil Freya. Bocil bisa apa sih? Bisa ngevote berapa? 6 bro. 6 loh. 6 bro. Bocil 6 bro. Guys, tenggol dong. Izinkan saya untuk Queen menyampaikan dan melakukan gratitude saya kepada Fanny Deliti dan Fanny Oshi. Itu mahkotanya kegedean loh BTW. Cepetan bondol. Sama semoga semangat terus, karena memang dia akan lumayan sibuk ya. Dia harus menyeimbangi project yang ada di Thailand dan juga di Indonesia. Semoga kesehatan tetap terjaga. Queen sibuk guys. Semangatnya juga nggak habis-habis. Kita di sini sehat pokoknya. Mau project apapun yang emang dilakukan oleh Fanny akan selalu kita doakan dan kita dukung. Tidak ada
kata-kata yang cocok dan kata selain terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Usaha mereka itu loh, guys. Ilmuwan sosial punya satu istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan fenomena ini. Dan Parasosial. just go kalau gak suka gitu. Ini hubungan unik yang terbentuk antara penonton dan figur dalam media. Sang penonton menjalin hubungan dengan idolanya, merasa akrab dan dekat, walau interaksi itu sebetulnya kerap bersifat sepihak. Para penggemar membeli pengalaman yang nilai emosionalnya terus membengkak seiring kehadiran teratur sang idola. Mereka mendalami hubungan itu sampai menempatkannya sebagai salah satu tujuan hidup. Ini bisa jadi persoalan bila kita seolah tak lagi membutuhkan orang lain jika hanya idola yang kita dambakan. Tapi siapa tahu, dengar itu, guys. Mereka, sebagian dari penggemar, sebetulnya sudah menyadari ini. Begitulah jatuh cinta kan? Punya caranya sendiri untuk memberi arti. Dan dalam dunia yang semakin menawarkan rasa sepi, menemukan sesuatu yang membuat hati kita bergetar, rasanya merupakan anugerah. Atau jangan-jangan, yang terpenting bukan sang idola, tapi justru pertemuan-pertemuan dari orang-orang yang punya kebahagiaan yang sama. Karena pada mereka yang bersama, sepi, kehilangan maknanya. Terima kasih. Semoga ada ya orang yang non fans JKT itu nonton video ini, guys. Ya, pernah nggak ada fans yang nakutin? Fans yang menakutkan. Kayak unik banget atau kayak nggak pernah deh gue kejadian kayak gini. Yang unforgettable. Ada. Jadi harus dipancing ini dulu nih, gimana deh? Kan kita dari band video call kan, aku waktu itu pernah video call sama fans aku, dan aku waktu itu lagi suka banget sama Barongsai. Barongsai gak tuh? Dan dia datang-datangnya konvoy juga, dan dia nggak ngomong sama sekali, cuma joget doang. Itu nggak seperti itu kayak ya, itu yang tidak akan pernah. Unik dan tidak akan terlupakan. Iya, dia cuma diem doang dan cuma. Itu lucu. Effortnya itu langsung dinotis ya, diingat. Anin. Aku bingung kan dia kenapa, pasti dia cuma kayak gitu doang kan. Kenapa, tapi tetap aku ajak ngobrol gitu. Bulan depannya video call lagi dia bilang, maaf ya itu ada bos aku. Ada bos ini. Cuman lihat doang dong, yang penting lihat wajahnya gitu ya. And that's it, guys. Selesai sudah reaction 13 tahun JKT48, kisah tumbuhnya para idola Mata Najwa. Yeah. Keren ya, guys. Saya dapat banyak informasi baru, dapat memaknai banyak hal yang sebelumnya kayaknya belum saya sadari gitu. Dan kita bisa lihat untuk usaha para fans sama para member juga di belakang panggungnya seperti apa, persiapannya seperti apa, keadaannya seperti apa. Banyak ya yang kita dapat dari video kali ini. Keren untuk konten narasi #jadi paham, itu dia, dibikin jadi paham, guys. Dan yang paling wah, kesadaran diri dari para member. Mereka sangat terlihat sangat berterima kasih dan sadar gitu. Fansnya itu usahanya sebesar segimana berusahanya untuk mendukung mereka sebagai idola, sebagai member JKT48. Jadi ya, paling utama komunikasi, guys. Jadi mereka sama fans itu komunikasinya bagus, staff sama member komunikasinya bagus, dan untuk para haters, just go away, okay? Don't say anything and just go. Gak usah mampir kalau para haters ya. And that's it untuk reaction kita kali ini. Akhirnya selesai juga.
Semoga kalian suka reaction kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Yongan!